Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa Anshar dengan NIM 21040450203 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Nah, adapun materi bagian pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota Freiburg, Moravia bagian Eropa Tengah dan meninggal pada tanggal 23 September tahun 1939. Meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina pada tahun 1881. Salah satu karya yang terkenalnya yaitu tentang konsep psikoanalisis, sehingga Freud juga terkenal sebagai bapak psikoanalisis. Ayahnya yang bernama Jakob Freud merupakan seorang pedagang dan menikah untuk kedua kalinya saat dua orang putranya telah tumbuh dewasa. Ibunya yang bernama Amalie Nathanson adalah wanita yang cantik, tegas dan masih muda, 20 tahun dari suaminya, sekaligus merupakan istri kedua. Sebagian besar hidup Sigmund Freud diabdikan untuk mengembangkan teori psikoanalisisnya. Beliau dikenal juga sebagai tokoh yang kreatif dan produktif. Ia sering menghabiskan waktunya 18 jam sehari untuk menulis karyanya, hingga karya tersebut terkumpul sampai 24 jilid. Karena karya dan produktivitasnya itu, dia dikenal bukan hanya sebagai pencetus psikoanalisis yang mencuatkan namanya sebagai intelektual, tetapi juga telah meletakkan teknik baru untuk bisa memahami perilaku manusia. Hasil usahanya tersebut merupakan sebuah teori kepribadian dan psikoterapi yang sangat komprehensif dibandingkan dengan teori serupa yang pernah dikembangkan. Selanjutnya materi bagian kedua yaitu hakikat manusia. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens yang dimana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu yang pertama komponen biologis yang dikenal dengan id, lalu yang kedua komponen psikologis yang dikenal dengan ego, serta yang ketiga komponen sosial yang dikenal dengan superego. Selanjutnya materi bagian ketiga yaitu struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id merupakan komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan atau pleasure principle. Kemudian ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Sedangkan superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik, buruk, salah atau benar, boleh atau tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Adapun cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, apabila rasa id yang menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak primitif, impulsif, dan agresif, serta ia akan mengumbar impuls-impuls yang primitifnya. Lalu yang kedua, apabila rasa egonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistik, logis, dan rasional. Serta yang ketiga, apabila rasa superegonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irasional. Selanjutnya materi bagian keempat yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan. Sigmund Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya. Energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik dan energi yang digunakan untuk aktivitas psikis disebut energi psikis. Sigmund Freud juga mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Dorongan-dorongan tersebut antara lain yang pertama seks.
Libido atau hasrat seksual adalah istilah yang biasa digunakan oleh pendiri psikoanalisis Sigmund Freud untuk menamakan hasrat atau dorongan seksual. Ia mengatakan bahwa dorongan ini dikarakteristikkan dengan bertumbuhnya secara bertahap sampai puncak intensitas, diikuti dengan penurunan tiba-tiba dari rangsangan. Ia percaya bahwa perkembangan libido dapat dibagi dalam beberapa tahap yang berbeda serta dapat dikenali. Lalu yang kedua, insting kehidupan dan insting kematian. Freud berpendapat bahwa seluruh perilaku manusia didorong oleh nafsu dan instingnya, di mana instingnya merupakan representasi neurologis dari kebutuhan fisik biologis. Freud mengemukakan insting kehidupan mencakup kehidupan individual dengan mendorong seorang individu memenuhi kebutuhan makan dan minum, lalu kehidupan spesies dengan mendorongnya untuk melakukan hubungan seks. Sigmund Freud meyakini di balik insting kehidupan terdapat insting kematian. Prinsip ini merujuk pada ketiadaan, non-eksistensi, serta kekosongan yang jadi tujuan hidup. Lalu yang ketiga, kecemasan. Kecemasan merupakan perasaan terjepit dan terancam. Menurut Sigmund Freud, ada 3 jenis kecemasan, yaitu yang pertama, kecemasan realistik. Kecemasan jenis ini disebut sebagai rasa takut. Lalu yang kedua, kecemasan moral. Kecemasan moral ini merupakan kata lain dari rasa malu, rasa bersalah, atau rasa takut mendapat sanksi. Kecemasan ini bisa muncul karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini secara moral. Lalu yang ketiga, kecemasan neurotik, kecemasan akibat bahaya yang tidak diketahui. Kemudian materi bagian terakhir, perkembangan kepribadian. Perkembangan manusia dalam psikoanalisis merupakan suatu gambaran yang sangat teliti dari proses perkembangan psikososial dan psikoseksual, mulai dari lahir sampai dewasa. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut Sigmund Freud, ada 5 tahap perkembangan, yaitu yang pertama fase oral, mulai 0 sampai 1 tahun. Yang kedua fase anal, mulai 1 sampai 3 tahun. Lalu yang ketiga fase falik, mulai 3 sampai 5 tahun. Kemudian yang keempat fase laten, mulai 5 sampai 12 tahun, hingga yang terakhir fase genital di atas 12 tahun. Namanya lagi sayang ambil minum. Minta kan dulu Kiki minum. Habis minum bu. Hadirnya Kiki tapi tunggu dulu deh. Sayang ambilkan Kak minum. Mereka dulu ambil air minum nih, Cak. Oke.